Saya Muhammad Jajang Herdianto. Saya Wandi Sofiani. Saya Mila Yulia Putri. Saya Raya Resti. Saya Didana Salinda. Saya Rinka Jardani. Saya Muhammad Sabdan Irfansyah. Saya Jun Krisan Pasaribu. Halo Sobat Mahasiswa, jumpa lagi di podcast BBSBM Bincang-bincang seru bersama mahasiswa. Podcast kali ini akan ditemani saya, John Kristen Pasaribu, mahasiswa ekonomi pembangunan, dan rekan saya, Didana Salinda, mahasiswa ekonomi pembangunan. dan rekan saya. Mila Yulia Putri, mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, kali ini saya sebelum memulai podcast, saya mau nanya nih sama audiens. Ada nggak sih mahasiswa yang lagi ngerintis usaha atau lagi mulai usaha? Pastinya ada dong. Wah, kenapa nih tanya tentang usaha? Karena ini berkaitan dengan tema kita. Tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa tuh tema hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang aturan perizinan pangan menurut syariat Islam. Nah, sesuai tema kali ini, apa sih perizinan pangan itu? Nah, ternyata pangan olahan di Indonesia, baik berasal dari dalam dan luar negeri, itu sudah diatur nih dan harus memiliki izin melalui instansi yang berwenang. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari pangan olahan dan yang berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan. Nah, tahu nggak teman-teman, ada 4 kode yang disahkan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama ada sertifikat penyuluhan atau SP, yang kedua sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT, dan yang ketiga makanan dalam atau MD, dan yang terakhir itu makanan luar atau ML. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Emang sepenting apa sih perizinan pangan itu? Tentu saja sangat penting. Tidak hanya perizinan dari BPOM, namun juga harus mendapat sertifikasi halal dari BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan MUI Majelis Ulama Islam, melalui PPH atau proses produk halal yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Hal ini dilakukan karena mengingat masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, yang mana harus menghindari makanan serta bahan-bahan yang diharamkan. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, seperti teman-teman, ternyata ada beberapa kriteria yang harus dipatuhi. Nah, teman-teman tahu nggak sih ketentuannya dalam syariat Islam itu seperti apa? Nah, untuk ketentuannya, yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib diberikan label tidak halal. Dan sertifikat halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal serta memenuhi proses produk halal atau PPH. Nah, seperti itu teman-teman, ternyata prosesnya itu sangat panjang ya teman-teman. Lalu, teman-teman tahu nggak kaitannya dengan syariat Islam itu seperti apa? Nah, kaitannya dalam syariat Islam, karena negara kita mayoritas beragama Islam, maka keizinan pangan ini untuk menentukan apa saja yang menjadi kriteria makanan halal dalam syariat Islam, seperti tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak memabukkan atau bukan khamar maupun produk turunannya. Bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam. Menetapkan suatu produk halal yang sesuai dengan syariat Islam ini bertujuan untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan produk halal untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Nah, sobat mahasiswa, kita sudah mengetahui apa itu pengertian perizinan pangan, ketentuan, dan juga peraturannya, serta tentang ketentuan makanan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya makanan halal. Maka dari itu, kita harus memilih dan memilah makanan yang akan dikonsumsi. Oke, mungkin segitu aja episode podcast kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan sampai jumpa, bye. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. Jang, mereka lagi ngapain tuh? Iya, apaan ya? Ayo kita samperin yuk. Yuk, kita lihat. Asik, kita makan-makan enak malam ini. Pegangin dong yang kuat. Rasakan ini. Tuh, 2, 3. Stop. Kamu Itu kalian salah mau nyembelih hewan. Bukan gitu caranya. Gimana dong? Ini kan Nah. sudah pas ini bentuknya. Nah, kasih tahu. Nah, gini caranya. Yang pertama, kita pastikan dulu ini pisaunya atau alat untuk memotongnya itu tajam. Habis itu ini menghadapnya ke kiblat. Nah, ini salah. Jadi ke sini bentar. Nah, yang benar itu yang pertama pisaunya harus tajam, kemudian binatang yang akan kita sembelih dihadapkan ke kiblat. Habis itu baca bismillah, bukan aba-aba 1 2 3. Kalian paham kan? Tapi kan yang penting mati. Yang enggak gitu, Nggak gitu harus ada konsepnya. syarat-syaratnya. Iya, kita kan Islam gitu. Jadi kita perlu menuruti aturan Islam. Iya, supaya binatang yang kita makan ini menjadi halal untuk kita makan. Terus gimana kalau lehernya putus? Nah, kalau putus itu hukumnya makruh. Ya, sementara makruh itu hal yang seharusnya dihindari. Tuh. Oh gitu, makruh ya. Terus gimana dong kalau cara penyembelihan yang baik dan benar? Ya, seperti ini ya cara yang baik dan benar. Aku contohkan. Nah, hewan yang kita sembelih ini uratnya harus kepotong, yaitu urat yang dua, urat nuri dan urat hulkum, yaitu urat jalan makan dan urat jalan napas, yaitu tenggorokan dan tempat aliran napas, seperti itu. Dan harus baca bismillah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini caranya seperti itu ya. Paham kan? Amin. Nanti salah mau. Oke, sama-sama. Nah, ngomong-ngomong kalian mau ada pesta apa nih? Beli ini. Oh iya, ini kebetulan kita tuh beres buat kita tuh mau adain pesta Oh, kecilan lah. iya, betul Nanti dong. sebagai tanda terima kasih kita bareng-bareng makan bareng-bareng. Oke. Tapi diajak kan? Siap, ayo. Ayo cus. Ayo kita makan bareng-bareng. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Halal dan haram dasar yang menjadi larangan dalam agama Islam. Ada 10 kategori yang akan kami sampaikan sesuai dengan tuntutan Al-Quran yang murni dan tegas. Yang pertama, bangkai dan hewan mati yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Dan yang kedua, darah yang mengalir dan membeku tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena tidak baik bagi tubuh. Dan yang ketiga, babi dan bahan sampingan yang lainnya tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena babi mengandung sebagian vektor cacing patogen untuk masuk ke tubuh manusia yang menyebabkan infeksi bagi tubuh manusia. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan. Secara ilmiah, menyebut atau tidaknya nama Tuhan dalam penyembelihan hewan mungkin tidak ada perbedaannya. Namun menurut syariat Islam, kita harus menyebutkan nama Allah karena dengan menyebutkan nama Allah itu berarti kita telah menghalalkan hewan tersebut sebagai hewan potong. Dan dengan menyebut nama Allah itu berarti kita dalam keadaan sadar dan ikhlas. Yang kelima, hewan yang dibunuh dengan cara mencegah darahnya terkuras sepenuhnya dari tubuh mereka. Dan yang keenam, hewan yang disembelih sambil menyebut nama selain Allah. Maka haram hukumnya bagi umat Islam untuk memakan daging tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu semua jenis minuman keras termasuk alkohol dan obat-obatan. Minum minuman keras di dalam agama Islam adalah dosa besar. Hukum minum minuman keras jelas tertera dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, hai orang-orang yang beriman, minuman keras dan permainan untung-untungan dan berhala serta panah ramalan hanyalah keburukan dari hasil kerja setan. Kesampingkan itu agar kamu berhasil. Islam pun melarang menggunakan narkoba. Yang ke-8 yaitu hewan karnivora bertaring seperti singa, anjing, serigala atau harimau. Dengan mengharamkan binatang buas berarti Islam telah memberikan penghormatan pada manusia agar tidak memiliki sifat seperti binatang itu. Di samping itu pula binatang buas dianggap kotor dan menjijikan sehingga makanannya pun ikut diharamkan dengan syariat Islam.
Yang kesembilan, burung yang mempunyai cakar tajam atau burung pemangsa seperti burung elang, burung hantu atau burung nasar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kita memakan setiap hewan buas yang mempunyai taring atau setiap burung yang mempunyai cakar. Dari hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, hewan darat atau hewan amfibi seperti katak atau ular. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون